Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di awal tahun 2022 ya, 1 Januari dalam program Instagram Pusat Bahasa UPSD oleh Universiti Perguruan Agama Sri Begawan dengan tajuk doa-doa dalam Al-Quran. Kita masih bersama ayat 285, 286 Suratul Baqarah yang rata-rata umat Islam hafal ayat ini. Ternyata dalam ayat yang dua ini banyak message ya, terutama message doa dan istighfar yang patut jadi renungan kita di awal tahun baru miladi ataupun awal tahun Masehi, selaras dengan tajuk khutbah Jumat kemarin tentang perlunya bermuhasabah. Dalam khutbah Jumat dikemukakan hadis Rasulullah SAW dengan ayat Quran tentang pentingnya muhasabah. Di antara hadis yang dikemukakan adalah hadis dari Imam Tirmizi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, bijak bestari, orang yang berakal selalu menyimak, selalu mempelajari kelemahan dirinya untuk dia bermuhasabah. Mandana nafsah, selalu bermuhasabah diri. Muhasabah diri ini sebenarnya bukan di awal tahun, di ujung tahun saja ya. Sepatutnya 24 jam. Orang-orang saleh zaman dulu paling kurang pagi dan petang hari. Itu maka ada istighfar pagi petang, ada zikir pagi petang ya, alhamdulillah. Dan ada juga zikir atau istighfar di waktu sahur. Ini semuanya merangsang kita untuk bermuhasabah diri. Jadi di antara doa yang patut kita ambil berat adalah doa yang terdapat dalam dua ayat terakhir Suratul Baqarah yang sudah sering disebut ya, yang diawali dengan amanar rasulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu azim. Yang dimaksudkan di sini adalah istighfar ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ataupun kita ambil daripada sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sangat cantik sekali istighfar ini yang dikatakan istighfar nabawi, istighfar Rasulullah SAW, dan istighfar orang beriman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Di awal ayat ini disanjung Rasul dan orang beriman yang selalu mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Jadi di antara kelebihan doa istighfar ini mengingatkan kita akan saat kembali kepada Allah. Yang perlu kita ingat setiap kali penghujung tahun atau awal tahun, paling kurang ya, paling kurang. Itu maka dipilih untuk tajuk khutbah Jumat sentiasa bermuhasabah diri. Sebenarnya muhasabah ini seperti yang dikatakan tadi, kalau ikut amalan orang saleh zaman dulu, ada yang bermuhasabah
setiap bulan, katanya setiap terbit bulan sabit ataupun anak bulan. Ataupun ada juga yang mengatakan setiap Jumat. Setiap kali datang Jumat mereka bermuhasabah. Artinya apa? Seakan-akan Jumat itulah Jumat terakhir. Jumat terakhir. Malah ada yang mengatakan setiap hari. Orang saleh zaman dulu ada yang mengatakan saya setiap hari bermuhasabah, katanya. Bila saya berada di pagi hari, saya ingat itulah hari terakhir saya hidup. Mungkin besoknya sudah di dalam kubur. Ada juga yang mengatakan bermuhasabah itu setiap petang. Bila malam datang, dipikir mungkin usianya akan berakhirlah pada malam hari itu. Memang di dalam hadis ada penekanannya. Pernah Rasulullah berwasiat kepada belia. Apa kata baginda? Waktu itu bersama Abdullah bin Umar namanya ya. Belia yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata baginda, ya gulam, katanya. Baginda sambil memegang bahu belia tadi, macam membujuk lah ya, macam merayu, mengambil hati. Katanya apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Engkau hendaklah berada di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Artinya kalau menyeberang jalan mungkin tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Menyeberang jalan dari seberang ke seberang. Mungkin 1 menit, mungkin 2 menit, mungkin kurang dari itu. Artinya lihatlah tempo hidup dunia ini singkat. Karena masa dalam kubur lagi panjang ya. Kemudian di padang mahsyar lagi lama. Na'udzubillah. Itu yang patut kita pikirkan di awal tahun ini. Dan kita pun sudah masuk hari ini ya, tahun 1 Januari 2022. Itu yang patut kita pikirkan, bahwa semakin bertambah usia berarti jatah ataupun peluang hidup semakin susut. Memang bilangan hidupnya bertambah, tapi kiraannya berkurang. Itu yang patut kita muhasabahkan di awal tahun ini, seperti yang terdapat dalam khutbah Jumat yang mengangkat hadis Nabi yang dikatakan tadi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang bijak bistari, orang berakal selalu bermuhasabah diri, ingat akan saat kembali kepada Allah. Jadi uniknya istighfar ini memang ada di dalamnya wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setiap kali si mukmin membaca istighfar ini, ingat saat kembali kepada Allah. Berbeda dengan istighfar yang lain ya. Istighfar yang lain kadang-kadang tidak ada peringatan tentang kita akan kembali kepada Allah. Itulah uniknya istighfar di ayat terakhir surah Al-Baqarah ayat nomor 285 ya. Baik. Jadi selanjutnya hadis tadi mengatakan, selain daripada menyebut dan menyanjung sifat al-qayyis, ada di bagian kedua di sini wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Lawan kepada orang yang bijak bistari disebut dalam hadis seperti yang terdapat dalam khutbah Jumat kemarin, katanya al-ajiz. Kalau makna literal al-ajiz itu orang yang lemah. Jadi orang berakal dibuat lawannya orang yang lemah. Orang yang lemah man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu, kemudian tak ingat nak mati, malah angan-angannya tinggi, ingin dapat jannah, ingin dapat keampunan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi dia tidak membuat punca-punca keampunan. Dia barangkali membuat punca-punca kemurkaan Allah. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang bila orang tu berinteraksi dengan media yang digemarinya, tidak ingat Allah. Kalau ingat Allah barangkali dia berpikir 1000 kali ya. Dia berpikir 1000 kali. Itulah yang diingatkan di dalam hadis tadi, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man asba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bijak bistari selalu bermuhasabah diri untuk membaiki dirinya. Sementara orang yang lemah, orang yang lemah ataupun orang yang dalam syarah hadisnya dikatakan orang yang cuai. Orang yang cuai katanya
dia membentur hawa nafsu dan angan-angannya tinggi. Usaha tidak dijalankan, tidak selaras usahanya dengan angan-angan, berbeza dengan al-kayyis tadi ya. Memang lawan kepada al-kayyis dalam hal ini dikatakan al-ajiz, orang yang cuai. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, tafsir ataupun syarah di sini, al-ajiz itu orang yang cuai. Tapi dalam terjemah literalnya dikatakan orang yang lemah. Orang yang lemah macam mana? Tidak ingat nak mati. Subhanallah, itu lemah. Orang yang kuat, yang hebat, yang berakal, ingat akan saat kembali kepada Allah. Lalu dia bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu khutbah Jumat juga menyorot satu ayat dalam surah Al-Hasyr ayat nomor 18 dan 19. Dua ayat sebenarnya ya, dua ayat. Ayat 18 19 Allah memperingatkan, ayat ini selalu dibaca oleh imam di mana-mana masjid ya. Tadi pagi pun di Masjid Umar Ali dibaca juga oleh imam salat subuh tadi. Subhanallah. Ayat ini perlu kita perhatikan, bukan hanya di awal tahun, patutnya setiap hari menjadi perhatian kita. Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratul Hasyr ya, halaman 548 bagi yang buka Quran. Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah memperingatkan, menyeru orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hambaku yang beriman. Patutnya orang beriman bila mendengar ayat ini, ya Allah, engkau memanggilku ya Allah. Ya Allah, kasihnya engkau kepadaku ya Allah. Sayangnya engkau kepadaku. Engkau panggil aku ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, engkau panggil istriku, engkau panggil anakku, engkau panggil keluargaku, engkau panggil rakyatku, engkau panggil pemimpinku yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, semua yang mukmin dipanggil Allah. Apa katanya? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap individu perlu melihat apa yang sudah dia buat untuk bekalan hari esoknya. Ini memang sesuai untuk renungan di awal tahun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah oleh setiap individu apa yang sudah dia buat untuk hari esoknya. Kalau saya mati besok macam mana? Adakah kubur saya menjadi taman surga? Itu dambaan keinginan semua orang beriman ya. Orang beriman tidak mau kuburnya menjadi hufratan min hufarin niran, tidak mau menjadi lubang neraka, maunya menjadi taman surga ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu, setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia buat untuk hari esoknya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Tadi di awal ayat ittaqullah, ini diulangkan lagi dengan ungkapan yang sama. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu secara terperinci apa yang kamu buat. Kamu ini serius atau main-main? Kamu ini ada azam baru untuk masuk tahun baru atau tidak ada? Jadi ayat ini memang merangsang kita untuk berpikir, bermuhasabah di awal tahun sesuai dengan sorotan khutbah Jumat. Jadi selalunya sorotan kita seboleh-bolehnya kita kaitkan dengan khutbah Jumat untuk mensupport kebijaksanaan kerajaan dalam memilih tajuk khutbah Jumat ya. Kemudian di penghujung ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu secara terperinci, secara detail apa yang kamu lakukan. 24 jam satu hari kamu buat apa? Tidurnya jam berapa? Masa tidur dia nak bangun jam berapa? Bangun tidur dia mau bikin apa, mau buat apa? Allah tahu semuanya. Tahun 2021 apa yang kita buat Allah tahu secara terperinci. Tahun 2022 apa yang kita mau pertingkatkan tentang amalan ibadat kita untuk hari esok. Kemudian dalam ayat berikutnya, dalam ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu jangan seperti orang yang selalu lupa kepada Allah. Artinya apa?
kamu jangan lupa. Selalulah ingat Allah, selalulah beristighfar, selalulah bermuhasabah. Wala takunu kalladzina nasullah. Kamu jangan seperti orang yang selalu lupa kepada Allah, lantas fa'ansahum anfusahum. Bila orang itu lupa kepada Allah, Allah jadikan orang itu lupa terhadap dirinya. Subhanallah. Ini pahitnya risiko lupa kepada Allah, bahwa bila orang itu lupa kepada Allah, Allah jadikan orang itu lupa diri. Lupa diri apa maknanya? Lupa akan kepentingan dirinya, lupa akan kemaslahatan dirinya. Patutnya dirinya berbuat taat, lalu berbuat yang sia-sia, malah kadang-kadang berbuat yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diperingatkan di sini, jangan lupa kepada Allah. Nanti kalau kamu lupa kepada Allah, Allah jadikan diri kamu lupa terhadap diri sendiri. Subhanallah. Ini ayat yang patut kita perhatikan, apalagi di negara zikir ya. Rakyat negara zikir, pemimpin negara zikir patut memperhatikan ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan lupa, atau jangan seperti orang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan kamu lupa terhadap diri. Nggak ingat dia nak tidur jam berapa, nggak ingat nak bangun jam berapa, nggak ingat bangun tidur nak buat apa. Padahal agenda mukmin sebelum subuh mereka bertahajud, sebelum subuh mereka beristighfar di waktu sahur. Disebut dalam hadis, disebut dalam Quran, dalam banyak tempat. Allah menyanjung hambanya yang bertahajud, Allah menyanjung hambanya yang beristighfar di waktu sahur. Yang mana istighfar di waktu sahur itu menyamai, mengimbangi beristighfar di tanah suci. Istighfarnya sangat makbul, didengar Allah langsung ya, langsung Allah mendengar. Lantas di penghujung ayat 19 Allah mengatakan fa'ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri. Ulaika humul fasiqun. Na'udzubillah. Mereka lah yang dikatakan insan yang fasik. Fasik ini berat nih. Fasik ini dekat dengan kafir. La ilaha illallah. Dalam ayat surah Al-Munafikun dikatakan munafik itulah yang fasik. Artinya imannya sudah bermasalah besar. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri. Tidak ingat nak solat di awal waktu, tidak ingat nak solat berjamaah. Berat langkah ke masjid, jalan ke masjid gelap, bersemak belukar padahal terang ya. Tapi dia tidak ingat. Kenapa? Allah jadikan orang itu lupa dirinya karena selalu lupa kepada Allah. Berbeza dengan orang yang ingat kepada Allah. Bila orang itu ingat kepada Allah, Allah bantu dia. Malah Allah support dia dengan malaikat yang selalu mengingatkan orang itu tentang kepentingan dirinya. Allah mengatakan dalam ayat 152 surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatimu. Artinya apa? Bila kita mengingat Allah, Allah membantu kita. Allah mengingatnya artinya Allah membantunya, Allah mensupportnya, Allah memberinya ilmu, Allah menambahkan imannya, Allah menaikkan derajatnya, Allah mengampunkan dosanya. Banyak lagi benda yang diberikan Allah kepada orang itu kalau orang itu selalu ingat kepada Allah. Syukurlah kita, negara kita ini negara zikir ya. Pemimpin kita selalu mengatakan, menyeru rakyatnya, menyeru penduduk di negara Brunei Darussalam agar selalu berzikrullah. Inilah diantara mesej tazkirah hari ini yang dikaitkan dengan doa istighfar di ayat 285. Banyak-banyaklah kita membaca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang mempunyai fadilat yang banyak, yang sesuai untuk dibaca oleh setiap individu, lelaki perempuan dan pemimpin dan rakyat. Selalulah membaca ayat ini karena rata-rata kita sudah hafal ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Sebagai penutup kita baca 10 kali ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, 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 ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan Allah mendengar istighfar kita, istighfar jama'i, istighfar secara bersama ya, yang patut kita amalkan di setiap masa dan ketika.
apalagi di awal tahun baru 2022 miladi atau Masehi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u 'inda wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.